Video kedua tentang mendesain dashboard dengan bantuan rumus SUMIF akan fokus meng-highlight penjualan sepeda motor tahun 2022 per bulan dan penjualan secara agregat, termasuk juga tips dan trik membuat pie chart dan dua donut chart seperti pada tampilan ini. Langsung ke langkah pertama, yaitu menuliskan caption. Di bawahnya langsung kita buat menu dropdown list bulan. Kita tulis periode. Kemudian di sel Q4 kita masukkan dropdownnya. Kita tab data. Kemudian masuk ke data validation. Pilih list. Source-nya adalah di sheet latihan dashboard. Sel D3 sampai P3. Oke. Kita cek. Oke, sudah benar. Kita atur dulu tampilannya. Langkah kedua adalah membuat data dummy-nya. Dimulai dengan memasukkan data varian motor dengan cara ketik sama dengan masuk ke sheet latihan dashboard, pilih sel C4 hingga C13. Kemudian tekan enter. Setelah keluar semua seperti ini, di sel Q6 kita ketikkan sama dengan SUMIF kurung buka, masuk ke latihan dashboard lagi, pilih sel D3 hingga P3. Kemudian tekan F4, titik koma, kita kembali ke sheet 3, kita pilih sel Q4, kemudian kunci dengan F4, titik koma lagi, kita kembali ke latihan dashboard lagi, kita pilih sel D4 hingga P4, kurung tutup, tekan enter. Kita lihat data yang muncul semuanya 0. Kenapa? Karena di drop-down-nya belum terisi data. Jika kita isi data, misalnya bulan Januari, maka keluar data bulan Januari sesuai data di latihan dashboard. Di baris paling bawah, kita beri jumlah. Kemudian kita atur tata letaknya. Langkah ketiga adalah membuat data dummy untuk rekapitulasinya. Dimulai dengan menuliskan caption. Setelah itu masukkan data pabrikan atau merek dengan cara ketik sama dengan masuk ke sheet latihan dashboard, kita pilih sel C14 hingga C15, tekan enter. Di sel Q22 kita ketikkan sama dengan SUMIF kurung buka, masuk ke sheet latihan dashboard, kita pilih sel D3 hingga P3, kita absolutkan, titik koma, kita kembali ke sheet 3, kita masukkan sel Q4, kita absolutkan lagi, titik koma, kita kembali lagi ke sel latihan dashboard, kita masukkan sel D14 hingga P14, tutup kurung, enter. Kita kopikan ke bawah. Setelah data rekapitulasinya muncul seperti ini, kita rapikan dulu tampilan dan tata letaknya.
Oke, sebelum kita melangkah ke pembuatan donat chart dan pie chart, kita cek dulu data dummy dan menu drop down list yang sudah kita buat. Langkah keempat adalah membuat donat chart dengan cara blok data dummy ini. Lalu ke tab Insert, pilih opsi Donat Chart. Kita hapus chart title dan legendnya. Lalu klik 2 kali pada bagian box chart. Pilih opsi No Fill dan No Line. Atur dimensi chart agar sesuai dengan tempatnya. Setelah itu klik 2 kali pada bagian donat. Pilih Solid Line di border dan ganti warnanya ke warna hitam. Kemudian ketebalannya kita ganti ke angka 0,75. Setelah itu kita masuk series option, atur explosionnya di 3%. Kemudian whole size-nya 55%. Oke, sekarang masuk ke data label. Pilih option, munculkan kategori name, hilangkan value-nya, munculkan persennya. Ini juga dihilangkan, kemudian separatornya adalah new line. Sesuaikan hurufnya, warnanya putih. Pakai Arial Naro ukuran 11. Kita lanjut ke cara membuat dual donat chart. Kita perbesar dulu. Klik box donat, bukan box chart, tapi box donatnya yang di dalam ini. Setelah itu tekan Ctrl C dan Ctrl V. Setelah terbentuk, klik 2 kali pada donatnya. Kita ganti whole size-nya ke 35%. Berikutnya, kita masuk ke data label. Oke, donat chartnya sudah selesai. Langkah kelima adalah membuat pie chart dengan cara blok data dummy yang ini. Lalu ke tab Insert, pilih opsi 3D Pie. Kemudian kita pilih desainnya, kita pilih ini. Hilangkan chart title. Kemudian klik 2 kali boxnya. Kita pilih No Fill dan No Line. Atur dimensi chart agar sesuai dengan tempatnya. Oke, sekarang masuk ke data label. Pilih option, pilih label positionnya adalah center. Setelah itu klik 2 kali pada bagian pie. Atur explosionnya ke 3% dan tentukan angle-nya sesuai dengan keinginan kita. Atur warna pie-nya agar sesuai dengan warna pabrikan. Jadi untuk Honda warnanya adalah kuning. Kemudian Yamaha biru. Oke, langkah keenam adalah membuat donat chart untuk pabrikan Honda. Caranya adalah mengcopy donat chart yang sudah jadi. Jadi donat chart ini kita copy, kita gandakan. Oke, setelah jadi masuk ke tab chart design. Pilih select data, di chart data range, kita masukkan range untuk data Honda saja di data dummy ini. Kita tekan OK, kemudian kita munculkan kembali chart title-nya. Kita isi dengan caption Honda. Atur dimensi chart agar sesuai dengan tempatnya. Kemudian atur dimensi donatnya agar tidak menumpuk dengan title. Oke, sekarang masuk ke data label. Pilih option, kita munculkan kategorinya.
sama persentasenya, tapi kita hilangkan value-nya. Kemudian separatornya kita pakai new line. Ukuran hurufnya kita sesuaikan. Kemudian klik box donut, tekan Ctrl C dan Ctrl V. Setelah jadi seperti ini, kita klik 2 kali pada donatnya. Masuk ke series option, atur hole size-nya di 35% dan explosion-nya di 3%. Klik 2 kali pada donat, kemudian atur explosion-nya di 2%. Hole size-nya 35%. Jika sudah, kita masuk ke data label. Hilangkan tanda centang di show leader line, kemudian warna hurufnya, warna fontnya diganti putih dengan jenis font Arial Narrow dan ukurannya disesuaikan. Langkah ketujuh adalah membuat donat chart untuk pabrikan Yamaha. Caranya hampir sama, tetapi jangan mengcopy dari donat chart Honda, melainkan tetap mengcopy dari donat chart Indo. Masuk ke tab chart design, select data, range-nya kita ambil range untuk varian Yamaha saja, kemudian tekan OK, kemudian masuk ke chart title, kita munculkan kembali chart title-nya, kemudian caption-nya kita rubah menjadi Yamaha, kita sesuaikan hurufnya, kemudian atur dimensi chart agar sesuai dengan tempatnya. Atur dimensi donat agar tidak bertumpuk dengan title. Oke, sekarang masuk ke data label. Pilih option, munculkan kategori name-nya, value-nya dihapus, munculkan persentasenya, kemudian separatornya pakai new line. Sesuaikan hurufnya. Oke, sudah. Setelah itu aktifkan box donatnya, kemudian tekan Ctrl C dan Ctrl V. Jika sudah jadi seperti ini, klik donatnya, setting explosion-nya ke 2%, hole size-nya tetap 35%, kemudian kita klik donat bagian dalam, masuk ke data label, option, hilangkan centang di show leader line, kemudian sesuaikan font-nya, kemudian kita atur penempatannya. Mengapa saat membuat donat chart untuk Yamaha, kita sebaiknya tidak mengcopy dari donat chart punya Honda, tetapi mengkopinya di donat chart Indo? Karena kalau kita mengkopinya di donat chart Honda, maka hasil donat chart Yamaha nanti akan mengalami perubahan warna, tidak lagi sesuai dengan warna yang terpakai di donat chart Indo. Sedangkan kalau kita mengcopy dari donat chart Indo, maka hasilnya warnanya tidak akan mengalami perubahan. Langkah pamungkas dalam pembuatan dashboard kali ini adalah melakukan modifikasi pada caption dan sumber data. Caranya adalah merubah kolom title menjadi seperti ini. Tujuannya adalah agar kita dapat membuat caption di rekapitulasi yang lebih sesuai. Caranya adalah dengan merubah isi sel P20 menjadi sebuah formula sama dengan masukkan sel Q4, kemudian beri tanda hubung dan tanda petik, titik 2, tanda petik lagi, enter. Maka ketika kita berubah periodenya menjadi bulan seperti ini, maka di sini akan mengikuti seperti isi pada sel Q4. Rumus SUMIF yang dikombinasikan dengan konstruksi menu drop down dan teknik pembuatan line chart, donut chart, serta pie chart ternyata dapat diimplementasikan dan dioptimalkan ke dalam suatu desain dashboard di Excel.
Ketika dikoneksikan dengan data penjualan sepeda motor, kita dapat dengan leluasa memfilter dan mendisplay data berdasarkan pabrikan, varian, periode bulan, dan rekapitulasinya. Kombinasi yang tepat ini membuatnya hampir setara dengan kemampuan yang dimiliki metode pivot dan slicer atau formula rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Secara teknis, dashboard ini masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya, mendisplay data rekapitulasi ke dalam line chart, bar chart, atau histogram. Apalagi jika sumber datanya dilengkapi dengan data target dan realisasi. Jadi kita dapat mendesain dashboard yang dapat mendisplay gap atau kesenjangan dalam format chart yang menarik, informatif, dan interaktif. Sekian tutorial Microsoft Excel kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video tutorial terbaru dari Semesta Office. Jika kalian ingin memberikan kritik, saran, atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa.